quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Ba'd. Pada Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Misbah MAG yang saya hormati, Ibu pendamping Ibu Umi Hidayati MPD yang saya hormati, serta rekan-rekan BPK, peserta didik ya, gitu, yang berbahagia di siang hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk belajar, untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang pelajaran yang kami ampu, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Dengan harapan apa yang kita bahas, apa yang saya ajari bersama, kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Deputi Uswatun Hasanah. Monggo silakan. Kirain temen, taunya anjing. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillah Rabbah Wabil Islam idina wabim Muhammadin nabiyya wa rasulah Muhammadin nabi zidni ilma warzuqni Dilanjutkan dengan, mari kita, karena ini hari ulang tahun guru ya, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu yang sangat fenomenal bagi wajib untuk guru-guru kita, penghormatan kita untuk para guru, dan lagu yang judul Pahlawan Tanpa Jasa. 1, 2, 3. Terpujilah ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua kasamu akan terukir hatiku sebagai prasasti. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau seganku engkau patriot pahlawan bangsa.
Pahlawan bangsa, jasa tanda jahasa. Verifikasi. Nah, ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana keadaannya? Ibu Rita, semuanya anak-anak. Ya, terima kasih. tanpa Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Nah, Tuhan, kebanggaan kita untuk para guru-guru kita ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana keadaannya Bu? Ibu-ibu semuanya, Bapak, Ustaz Soleh, gimana Pak Jadiman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kemudian sebelum kita lanjut ke materi, ya, tolong tempat duduk diluruskan, ya, diluruskan supaya kita lebih fleksibel ya, lebih tenang, duduknya ya rapi ya. Ya. Itu siapa tuh yang jatuh pulpennya? Oh, saya ambilkan dulu ya, itu pulpennya yang jatuh, ambilkan saya dulu. Nanya ya. Cantik. Kemudian Pak Guru mau absen dulu ya, absen dulu. Mas Soleh mana nih Mas Soleh? Hadir Pak, hadir. Ibu Putri Uswatul Hasanah. Iya. Uswatul Hasanah. Gurita Haryani. Hadiran. Mas Daliman. Hadir Pak. Ya. Mbak Yayang Yuliana. Hadir Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Yang hadir siapa yang tidak hadir hari ini ya? Pak Heri. Ya. Ya. Ibu Nisa sama Pak Karyono. Baik, mari kita melanjutkan dengan materi yang Bapak Guru bahas pada kali ini. Hadiroh Pak. Ya. Anak-anak sekalian, kita masuk kepada materi. Hadiroh Pak. Ya Bu, materi. Mereka tawamu. Nggak ada suaranya Pak. Iya Bu, sebentar. Neng Yaya jangan ketawa terus. Dasar. Udah Bu, udah kelihatan Bu? Kelihatan Pak. Sudah Pak. Iya. Saya kelihatan Bu. Apa enggak Bu? Saya Kelihatan. Kelihatan banget. Pak. Kelihatan Bapak ganteng. Ya, terima kasih. Mas Soleh juga ganteng. Ya. Ya, untuk materi kali ini yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih, insan kamil, insan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah keagamaan yang
insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yaitu risalah pedoman bagi kita semuanya dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena adalah sebagai agama yang akan menghantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang dapat dicapai pada kali ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta didik dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dengan baik. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah dengan benar. Selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menceritakan kemuliaan akhlak beliau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dengan baik. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat bersikap tabah dalam menghadapi masalah hidup dengan baik. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah SAW di tahun-tahun kenabian. Kemudian materi yang pertama adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang ketiga adalah ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Ini nantinya perlu kalian pelajari dan kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok kalian untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi daripada materi yang diajarkan pada hari ini. Nah, kemudian tolong amati gambar apakah itu, ya, gambar apa yang ada di layar. Yaitu ada dua gambar, ya. Gambar itulah nanti yang perlu didiskusikan kelanjutannya. Kemudian masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan keberhasilan, dengan kematangan beliau, dengan sungguh-sungguh beliau, dengan keistiqomahan, dengan lemah lembutnya beliau, yaitu ada dua strategi yang dipakai oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan sirriyah. Sirriyah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Untuk itu pada surat Al-Mudaththir ayat 1-7, mari kita bersama-sama untuk membacakan surat Al-Mudaththir dari ayat 1-7 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mudaththir qum fa'andir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul adzim. Itu ya ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara sendiri
dari hasil dakwah itu bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah yang sembunyi-sembunyi ini yaitu disebutkan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian dengan keteguhan, dengan ketawa atau beliau dengan keistimewaan, maka orang-orang yang didekati oleh Nabi Muhammad SAW masuklah mereka. Itu siapa saja orang-orang yang masuk Islam pada waktu dakwah dengan secara sembunyi ini. Yaitu yang pertama adalah Khadijah bin Khuwailid. Siapa Khadijah bin Khuwailid itu? Khadijah bin Khuwailid adalah Istri Nabi. beliau. Iya. Istri beliau yang menjadi tulang punggung, yang menjadi membantu, yang sifatnya material. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya. Beliau dengan yakinnya, beliau dengan semangatnya, Siti Khadijah selalu membantu permodalan ataupun materi untuk berjuang yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu beliau dan juga menantu beliau. Siapa? Ali bin Abi Thalib, istrinya ya putri beliau yaitu Siti Matus Az-Zahra. Kemudian Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar teman beliau juga morosepah ya, secara atau ya karena putri beliau Siti Aisyah menjadi istri baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Arqam bin Abil Arqam, kemudian Ummu Aiman, dan selanjutnya adalah Zaid bin Harisah. Inilah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, asratun al-mubasyarah bil jannah. Inilah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian selanjutnya, dakwah selanjutnya adalah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan ini adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Orang-orang yang pertama masuk Islam terdiri dari beberapa kalangan, diantaranya istri beliau. Saudara sepupu Nabi, sahabat Nabi Muhammad masuk, anak angkat Nabi dan sahabat Abu Bakar. Kemudian nanti orang-orang yang masuk Islam ini sebagai diskusi yang akan dibahas oleh kalian. Kemudian apa ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Coba, pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab?
Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab dikenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya, dia selalu sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang Abu Lahab, ya, surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5 ini, di mana ancaman Abu Lahab karena memperolok bahkan mau membunuh Nabi, ya, dengan surat Al-Lahab yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa maratuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanda akan Abu Lahab mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketabahan atas ancaman para penguasa. Penguasa Makkah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwa, membicarakan tentang cara dan sikap yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan memisahkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat masjid, beliau dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Siti Fatimah putri Nabi membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukuli dengan pukulan yang keras. Akan tetapi beliau tetap tabah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu Anda analisis, yang perlu Anda diskusikan juga ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Pemboikotan ini yang sangat merugikan, yang sangat menyedihkan, yaitu tentang pemboikotan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pemboikotan itu, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam, kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Lalu selanjutnya tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Selanjutnya dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Inilah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahan juga diskusi, baik kalian nanti carilah informasi yang lebih banyak tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian ketabahan para sahabat, diantaranya ketabahan Siti Khadijah, yaitu Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketabahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketabahan keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah ini yang tragis, yaitu bapaknya Yasir bin Yasir dan istrinya Sumayyah yang sampai meninggal dunia untuk mempertahankan keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ketabahan yang terakhir adalah ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia, Ethiopia.
dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penantang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali, bekas luka cambukan merata di tubuhnya. Beliau menahan sakit sambil berucap ahad, ahad. Beliau bertahan keimanannya dengan mengucapkan ahad, ahad, ahad. Lalu dijemur lagi. Bilal panas terik matahari, kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mengaruhi akidah yang dimilikinya. Dia selalu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Itulah teman-teman yang dapat anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan materi ketabahan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, batu kristal itu adalah mendiskusikan dibuat kelompok ya, dibuat kelompok, yaitu kelompok 3 kelompok saja ya, kelompok 3 saja ya, kelompok 3 saja. Nanti kelompok yang pertama adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW ya, ya Bu Rita ya Bu ya. Kemudian yang Iya Pak. ini yang diketuai oleh Deliman ya, Deliman. Kemudian yang ketiga Pak ya, Pak Sahabat dalam dakwah. Nanti yang diketuai oleh Putri Bungsu Ibu Suwatun. Sebelum ke arah ke sana mendiskusikan materi yang saya bacakan, saya mau bertanya dulu ya, barangkali ada yang terngiang-ngiang ya. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Guru masih apa namanya? Masih terngiang-ngiang sehingga nanti Pak Guru mau mengetes dulu ya. Ya, untuk tes dulu maupun barangkali ada yang mau bertanya ya. Untuk itu saya coba ya kepada Putri Ayah ini, saya mau bertanya Pak Guru nih. Iya Pak. Putri, ya. Apa yang saya baca tadi, apa yang saya utarakan tadi ya. Pertanyaannya gampang kok ya, pertanyaan gampang. Ya. Ada berapa cara atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW? Ayo. Ada 2 Pak. Ada 2. Secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Ya bagus, Bu Yaya, ya pancen pinter ya, ya pancen pinter. Ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya ya, silakan. Apa Pak Guru yang mau bertanya nih? Ya. Saya Pak Guru mau bertanya sama Bu Rita ini, Bu Rita, ya, yang bikin ketawa terus ya, Bu Rita ya. Pak, saya aja yang bertanya Pak. Nanti takut saya nggak bisa menjawab. Ya, silakan. Ya. Ya. Mengapa Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, iya Bu. Kalau kita jawabannya adalah, padahal beliau itu kan pamannya Bu ya, pamannya. Ya. Salah satunya adalah karena Nabi Muhammad itu merubah adat istiadat ya, adat istiadatnya
yang tadinya membuat patung, maka dia khawatir ya, pencahariannya terganggu ya. Kemudian adat sidatnya dari menyembah berhala nenek moyangnya, maka digeser ya dengan kepercayaan yang baru itu. Demikian Dek Yaya. Ya. Selanjutnya diskusi yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu dibuat 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu membahas tentang diskusi masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yang intinya nanti hasilnya kan ada berapa orang yang masuk Islam dan seperti itu ya. Dari diskusi itu nanti bisa dipresentasikan. Kemudian yang kelompok yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kelompok ketiga yaitu ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Ya silahkan, saya beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi dari kelompok 3 itu. Ya terima kasih sudah selesai ya anak-anakku. Ya silahkan presentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silahkan maju dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya terima kasih. Kemudian kelompok 2. Ya terima kasih. Kelompok 3. Ya terima kasih. Ya saya nilai ya penilaian. Wah, bagus-bagus sekali ini nilainya. Anak-anakku sekalian, hasil diskusi kalian 3 pas dengan materi yang dapat Pak Guru sampaikan, yaitu tentang masa awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang kedua ketabahan Nabi Muhammad SAW, dan kelompok 3 yaitu ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya adalah kita breaking dulu ya sebelum kita ke kesimpulan ya. Breaking dulu. Apa waktunya masih ini? Breaking dulu, kita masih bernyanyi-nyanyi, yaitu nyanyi anak soleh ya. Dek Uswatun paham nyanyi anak soleh apa tepuk ya? Tepuk anak soleh ya. Itu ya. Tepuk anak soleh, prok prok prok, rajin sholat, prok prok prok. Aku anak soleh, prok prok prok, rajin sholat, prok prok prok, rajin ngaji, prok prok prok, orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, itu ya. Ya. Terima kasih. Ya udah, terima kasih. Sampai breaking. Mari Bapak Guru evaluasi hasil daripada pelajaran kali ini. Muncul lebih Bu. Sudah Bu, Mbak. Ya anak sekalian, sudah muncul? Sudah Pak. Ya, kemudian nanti tindak lanjutnya adalah rangkuman ya. Rangkuman nanti kalau materi-materi yang sudah diajarkan untuk dirangkum ya, untuk dipelajari kembali. Kesimpulan bahwa ketabahan dalam berdakwah, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwah ini kan mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan yang dimaksud adalah lain Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta, takhta, dan wanita. Penyiksaan hamba sahaya, caci maki, sampai berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW.
sahabat Nabi Muhammad SAW tidak luput juga dari tekanan kaum Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka diantaranya adalah Khadijah bin Khuwailid, Abu Bakar, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abi Arqam, dan Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada permulaan kerasulannya menggunakan strategi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian orang-orang yang pertama masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awalun, yaitu adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu sabar dan tabah walaupun diejek, tidak bahkan disakiti. Ya, terima kasih anak sekalian. Untuk selanjutnya adalah kalian merangkum ya dan menganalisis ataupun merinci ya apa yang Pak Guru sampaikan. Untuk tindak lanjutnya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.